Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Abi, peserta didik di mana saja berada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta selalu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mempelajari bab 2 tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang iman, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang iman. Perhatikan baik-baik. Di sini ada pohon, ya, ilustrasi pohon iman, ya, yang berisi takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal, memenuhi janji, bersyukur atas nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, zuhud. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Menganalisis makna syu'abul iman, pengertian dalil, macam dan manfaatnya, mempresentasikan makna syu'abul iman, cabang-cabang iman. 3. Meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. 4. Membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Infografis: setelah mempelajari materi tentang syu'abul iman ini, saya akan memahami bahwa ada 77 cabang keimanan dan saya akan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Yaitu, silakan diperhatikan baik-baik. Iman, diucapkan dengan lisan 7 cabang iman, diyakini dengan hati 40 cabang iman, dibuktikan dengan perbuatan 30 cabang iman. Ayo tadarus, aktivitas 2.1. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. 1. Bacalah Quran Surah An-Nisa ayat 136 berikut ini secara bersama-sama dengan tertil. 2. Perhatikan hukum, bacaan, dan makharijul hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Tadabbur, aktivitas 2.2. Cermati gambar berikut ini lalu tulislah kesimpulan kalian. Apakah dari gambar tersebut terdapat beberapa cabang dari iman? Apakah kalian sudah menerapkan sikap sesuai yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Jelaskan, perhatikan gambarnya. Gambar 2.1, tanamkan tauhid di dalam hati sejak masih usia dini. Gambar 2.2, malu sebagian dari iman. Gambar 2.3, tetap istiqomah dalam kesabaran. Gambar 2.4, lingkungan bersih, pikiran jernih. Kisah inspirasi.
Aktivitas 2.3. Bacalah dengan cermat dan teliti kisah inspiratif berikut ini. 2. Lalu simpulkan dan tuliskan di buku kalian hikmah apakah yang bisa dipetik dari kisah tersebut. 3. Kaitkanlah hikmah dari kisah tersebut dengan pengalaman hidup yang kalian alami. Manisnya iman sang panglima. Al-Kisah, dalam peristiwa pembebasan negeri Syam, tersebutlah seorang panglima perang yang bernama Abdullah bin Huzafa radhiyallahu an. Misi penting yang harus diemban olehnya adalah memerangi penduduk Kaisaria, sebuah kota benteng pertahanan di Palestina, tepatnya di tepi Laut Tengah. Namun sayangnya dalam misi ini Abdullah bin Huzafa mengalami kegagalan, sehingga kalah dalam peperangan, kemudian tertangkap dan dijadikan tawanan perang oleh tentara Romawi. Abdullah bin Huzafa lalu dihadapkan kepada Heraklius, sang kaisar Romawi yang menjabat waktu itu. Heraklius ingin menguji seberapa kuat kepercayaan dan keyakinan sang panglima perang dengan memberikan bujuk rayu dan tawaran agar ia melepaskan akidah dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Heraklius berkata kepada Abdullah bin Huzafa, "Masuklah ke dalam agama Nasrani, maka engkau akan memperoleh harta yang engkau inginkan." Namun dengan tegas Abdullah bin Huzafa menolak tawaran tersebut. Kemudian Heraklius memberikan penawaran yang kedua, "Masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, maka aku akan menikahkan putriku denganmu." Dan dengan hati yang teguh Abdullah bin Huzafa pun kembali menolak. Heraklius kembali memberikan penawaran yang ketiga dengan tawaran yang lebih menggiurkan, "Masuklah ke dalam agama Nasrani, maka aku akan memberimu jabatan penting di negeri ini." Tetap dengan pendiriannya, Abdullah bin Huzafa menolak tawaran Kaisar Heraklius. Nampaknya Heraklius menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan bukan sembarang orang. Maka ia pun memberikan penawaran keempat, "Masuklah ke dalam agama Nasrani, maka aku akan memberikan separuh kerajaanku dan separuh hartaku." Dan pada tawaran keempat ini Abdullah bin Huzafa pun memberikan jawaban yang telak, "Meskipun engkau memberikan semua harta yang kau miliki dan semua harta orang Arab, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW." Merasa gagal melakukan negosiasi dan penawaran kepada tawanannya, Heraklius pun marah dan semakin menekan Abdullah bin Huzafa dengan cara menambah siksaan, ancaman dan menganiayanya. Heraklius pun mengancam dengan mengatakan, "Kalau demikian, saya akan membunuhmu." Dan Abdullah bin Huzafa menjawab, "Silakan, aku tidak takut." Lalu ia pun dijebloskan ke dalam penjara dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Ia tidak diberi makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat, ia disuguhi arak dan daging babi, namun ia tetap berpendirian kokoh, enggan memakan makanan dan minuman tersebut sampai berhari-hari, hingga ia hampir mati. Sampai tiba saatnya ia hendak dieksekusi. Heraklius pun bertanya kepada Abdullah bin Huzafa, "Apa yang membuatmu menolak memakan daging babi dan meminum arak, sedangkan engkau hampir mati kelaparan?" Ia menjawab, "Ketahuilah Kaisar, dalam kondisi darurat memang diperbolehkan saya memakan dan meminum barang yang haram, tetapi saya tetap menolak melakukannya karena saya tidak ingin engkau dan pengikutmu bersorak melihat kemalangan Islam agama saya." Dalam hal ini, nampaknya Heraklius tidak menyadari bahwa orang yang tidak tergiur dengan bujukan dan tawaran duniawi, maka tidak pernah takut menghadapi ancaman apapun. Orang yang menginjak dunia dengan kedua kakinya tidak akan kikir untuk melepaskan nyawa demi agamanya. Heraklius lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat dan menyalib Abdullah bin Huzafa, dan regu pemanah pun bersiap-siap untuk mengeksekusinya. Namun ia tetap bertahan dengan prinsipnya. Sekali lagi, Heraklius menawarkan agar ia masuk Nasrani, namun kesekian kalinya juga ditolak oleh Abdullah bin Huzafa. Akhirnya ia diturunkan dari tiang salib. Sebagai ganti hukuman panah, Heraklius memerintahkan agar disiapkan kuali besar dengan air yang mendidih.
Lalu di depan Abdullah bin Huzafah terlebih dahulu dilemparkan seorang tahanan muslim lain ke dalam kuali tersebut, dan seketika dagingnya meleleh hingga tinggal tulang belulang. Selanjutnya Heraklius memerintahkan agar berikutnya dilemparkan adalah Abdullah bin Huzafah. Pada saat tubuhnya sudah dipegang oleh anak buah Heraklius, itulah Abdullah bin Huzafah menangis. Heraklius mengira bahwa ia menangis karena takut dengan kematian, serta mundur dari keteguhannya dan akan bersedia meninggalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Heraklius menawarkan sekali lagi kepada Abdullah bin Huzafah untuk masuk ke agama Nasrani, tetapi ternyata masih ditolak juga olehnya. Heraklius pun penasaran dan menanyakan, "Lalu kenapa engkau menangis?" Dan Abdullah bin Huzafah pun memberikan jawaban yang menakjubkan sehingga menetapkan kegagalan, kelemahan, dan kekalahan Heraklius. "Saya menangis karena saya hanya memiliki jiwa sebanyak rambut saya, sehingga tidak banyak yang bisa saya korbankan untuk menebus agama saya, meskipun semuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Heraklius pun menyerah dan mengakui kekalahannya terhadap Abdullah bin Huzafah. Lantas ia pun memberikan penawaran terakhir sebagai bentuk kekalahannya demi menjaga martabatnya. Heraklius berkata, "Abdullah, maukah engkau mengecup kepalaku? Aku akan melepaskan dan membebaskanmu." Abdullah bin Huzafah pun menyetujui dengan syarat Heraklius membebaskan 300 tawanan perang yang lain yang ditahan bersamanya. Mendengar hal tersebut, lantas Heraklius pun berdiri dan mengecup kepala Abdullah bin Huzafah, sehingga sahabat-sahabat yang lain pun mengikutinya. Manisnya kisah dan hikmah seorang panglima perang yang dengan tegas berani menolak tawaran apapun yang bersifat duniawi demi menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wawasan keislaman. Definisi iman: pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini ada dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masih berada di alam ruh, sebagaimana yang tersebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 berikut ini. "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belulang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim.
beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya. Sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar iman itu antara lain adalah: 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya sebagai berikut: wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. 2. Definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abul al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. 3. Dalil nakli tentang syu'abul iman, amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'abatan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aktivitas 2.4. Bacalah dengan teliti wacana berikut ini. 1. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya berjalan beriringan. Barang siapa mengurangi atau memisahkan salah satunya, maka telah berkuranglah sebagian dari agamanya. Iman, Islam, dan ihsan ini ada tingkatan-tingkatannya. Sebagai contoh, orang yang imannya masih lemah, maka ia mengerjakan salat tapi tidak khusyuk, tidak menjaga adab-adabnya, dan masih sering mengerjakan maksiat. Sedangkan orang yang imannya sudah sampai pada level ihsan, maka akan khusyuk dalam salatnya,
terjaga adabnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan sholat tersebut membentenginya dari perbuatan maksiat. 2. Diskusikan di dalam kelas bagaimana pendapat kalian dengan wacana tersebut. Jelaskan bagaimana konsekuensi dari seseorang yang beriman. 3. Presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian di dalam kelas. 4. Macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menuliskan kitab Syu'abul Iman, Abu Abdullah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasful Iman wa Syu'buhu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah dan Tabrani radhiyallahu an berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawah Ibnu Majah. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu 1. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian meliputi niat, akidah dan hati, lisan, ucapan, seluruh anggota badan. Jadi niat 1, 2 lisan, 3 seluruh anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati. Karena pusat dari keyakinan seorang adalah hati, orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 27 berikut ini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat Allah, 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, 6. Iman kepada hari akhir, 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian,
8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 11. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. 12. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertobat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadu dan menghormati yang lebih tua. 22. Kasih sayang termasuk mencintai anak kecil. 23. Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak suuzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan, Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Oleh karena itulah, pada Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis, sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah iqraru bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri, sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarinya. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka, karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, lain di mulut, lain pula di hati, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142 sebagai berikut, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.
Sebaliknya, orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama. Jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati, berpura-pura dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia, maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya. Oleh karena itulah, dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Dari ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah 1. Bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqada sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji dan bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalin silaturahim. 22. Taat dan patuh kepada orang tua yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Menaati hakim pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27. Menolong orang lain dalam kebaikan. 28. Amar ma'ruf nahi munkar. 29. Menegakkan hukum Islam. 30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir. 36. Memberi menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya dalam hatinya Tuhan telah mati. Aktivitas 2.5. Bagilah kelas menjadi 3 kelompok, lalu buatlah bahan presentasi materi Syu'abul Iman dengan pembagian tema. 1. Kelompok 1 adalah cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. 2. Kelompok 2 tema cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Dan 3. Kelompok 3 tema cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Susunlah materi presentasi tersebut dengan membuat mind map pada kertas pleno, lalu perwakilan kelompok secara bergantian dipersilakan untuk presentasi di dalam kelas. 5. Tanda-tanda orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya, nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dan mengejawantah dalam bentuk tingkah laku
dan habituasi atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Semakin baik kualitas imannya, maka akan semakin baik pula perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan. Adapun tanda-tanda orang yang beriman, di antaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. Satu, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 berikut ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 2, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah At-Taghabun ayat 13. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. Seorang mukmin seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan salat untuk menjaga kualitas imannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 2 berikut ini, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara agniya dan du'afa, orang kaya dan orang miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 3 sebagai berikut, orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka ia akan lanjutkan perkataannya. Namun apabila mendatangkan madarat, maka ia akan menghindarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Mu'minun ayat 3 sampai 5 berikut ini. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. 6. Melihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 6 berikut ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. 7. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Makna jihad bagi seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan pertempuran semata. Juga bukanlah jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang atau golongan yang tidak sepaham dengannya, tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta benda maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contoh, jihadnya seorang pelajar adalah kesungguhannya menuntut ilmu. Jihadnya seorang guru adalah kesungguhannya mendidik siswanya, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikianlah tanda-tanda keimanan yang mengkristal menjadi perilaku dan akhlak seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa meraihnya dibutuhkan proses yang sangat panjang, terus-menerus dan tidak berkesudahan, sehingga diperlukan dorongan dan motivasi sejak manusia usia dini dan berlangsung sepanjang hayat. Hal tersebut perlu dilakukan agar manusia hidup lebih terarah dan selektif, sehingga seorang mukmin mampu memutuskan untuk mengambil nilai-nilai kehidupan yang patut diterima dan dengan tegas mampu menolak nilai-nilai kehidupan yang bertentangan dengan keimanannya. 6. Problematika praktik keimanan di sekitar kita.
Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam hal kasus pelanggaran etika, moral dan bahkan agama tersebut melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia global cenderung membawa masyarakat terjebak pada perilaku hedonis, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa seseorang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Seorang filosof Yunani, Friedrich Nietzsche, mengatakan bahwa dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya Tuhan telah mati. Pernyataan ini tentu beralasan, karena jika Tuhan masih hidup dalam dirinya, manusia pasti tidak akan pernah mematikan dan meninggalkan Tuhan dalam aktivitas kehidupannya. Pandangan ini seolah mengisyaratkan bahwa Nietzsche mengkhawatirkan masyarakat yang harus hidup tanpa mengamalkan doktrin keagamaan. Degradasi moral yang semakin tajam di semua lini, baik pendidikan, sosial budaya, politik, hukum, dan aspek kehidupan yang lain merupakan penyakit jasmani dan rohani yang sebenarnya menuntut masyarakat untuk kembali ke jalan Tuhan. Hal ini senada dengan pendapat Abu Bakar bin La'al dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh seorang mukmin saat ini, yaitu 1. Mukmin yang saling mendengki. 2. Kaum munafik yang membenci kaum muslim. 3. Orang kafir memerangi kaum mukmin. 4. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. 5. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, cintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai orang tua, cintai para ulama, cintai para guru-guru kita, dan tentunya cintai sesama manusia. Ya, khudh ma safa wa da ma kadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.